Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, ya. Mari kita sama-sama belajar untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Hari ini tema kita adalah berani melawan arus. Katakan berani lawan arus. Sekali lagi, berani lawan arus. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini ada banyak arus yang berusaha menyeret kehidupan manusia, sehingga banyak orang, anak-anak Tuhan, terseret dan terbawa dan sampai jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Pernahkah kita terbawa arus? Mungkin arus air. Pernah? Ada yang pernah? Kak Dewi pernah ya? Wah, kena bawa arus di mana Kak Dewi? Di kali ya. Kali Liliwa kan air tidak besar. Kali yang lain ya. Bikin apa waktu itu ya Kak Dewi? Cuci ya. Sampai pakaian di bawah juga separuh. Orang-orangnya juga terbawa. Saya pernah terbawa arus, ya. Saya pernah terbawa arus. Arus kencang sekali. Saya pernah pelayanan di pedalaman, Bapak Ibu, dan waktu kami pagi-pagi itu pelayanan di sebelah, dan kami melanggar untuk melayani, ternyata arusnya kencang sekali dan saya sempat terseret. Tapi puji Tuhan, namanya laki-laki, wah ya, laki-laki masih kuat, dan saya tetap berusaha, bahkan berenang ya, sampai saya keluar ke pinggir. Ada teman-teman saya yang sudah menangis ya, dan mereka sudah berteriak di pinggir kali. Saya bilang, tenang, Tuhan masih beserta saya, dan saya akan lawan. Dan saya lawan arus ini sampai saya berenang, sampai keluar. Hanya dua pilihan, melawan atau terbawa arus. Dan kalau tidak melawan, saya pasti hanya terbawa arus sampai keluar di Kali Medanai, sampai di Malaka sana ya. Kira-kira seperti itu. Tapi karena saya lawan arus yang begitu kencang, ada bawa kayu, ada bawa batu, dan saya harus berusaha melawan arus yang kencang ini sampai saya keluar. Nah, dan pada akhirnya saya selamat, dan teman-teman sangat senang dan bahagia. Nah, karena ini dalam pelayanan, saya bilang, kalaupun saya terbawa, mungkin waktunya saya harus pulang duluan di surga. Nah, tapi teman-teman, Bapak Ibu, harus hari-hari ini ya, bukan kali ya, karena kita di Kota Kupang tidak ada kali di sini. Mungkin hanya di Kali Dendeng. Bisa saja yang tinggal di Kali Dendeng bisa terbawa. Tapi saya pikir kali di Kota Kupang tidak begitu membahayakan. Nah, itu berbicara tentang arus air yang menghanyutkan. Hari-hari ini ada banyak arus yang berusaha membuat kita terbawa. Jika kita tidak berani melawan arus, kita iya baik,
Kita iya-iya saja, tentunya kita pasti terbawa air atau terbawa arus sampai hanyut. Dan ternyata ada banyak orang yang sementara terbawa arus dan hanyut dalam kehidupan yang tidak benar. Coba mari kita baca Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini firman Tuhan bukan saja datang kepada orang Ibrani, tetapi datang kepada kita sebagai orang-orang percaya yang hari ini ada di sini, termasuk di GBI Hope. Bahkan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan melalui live streaming, ya, kita Alkitab menyarankan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Supaya apa? Supaya kita jangan hanya terbawa arus. Apa itu hanyut? Lanjut. Hanyut itu adalah suatu kondisi seseorang yang tidak bisa menguasai keadaan, melainkan keadaan yang menguasainya. Hanyut terbawa arus artinya arus menguasai. Hari-hari ini arus apa yang berusaha menghanyutkan Bapak, Ibu, dan saudara? Kadang-kadang kata-kata bisa membawa kita dan hanyut terbawa arus. Apalagi kalau nona-nona, yang nona-nona sini tidak. Kalau nona-nona yang di luar, kalau laki bilang I love you, bilang betul kok, kan kira-kira seperti itu. Langsung baper gitu, bawa perasaan. Aduh begitu kok, aduh beta kan selama ini sudah putus lama sekali, jadi aduh jangan ngomong itu barang. Kalau tidak dia terbawa, dia hanyut. Putus sama saya, apalagi ini satu kalau tukang gombal, dia bilang nanti lu pegang bet pun tangan, bet pegang lu pun tangan, nanti bet mati lu juga mati. Dia terbawa, perasaannya ke bawah. Aduh, begitu ini gelempak-gelempak. Udah ini sudah mulai terjadi. Dia mulai terbawa. Kata-kata gombal. Dia terbawa. Bro, biasa gombal-gombal sedikit atau sonde? Oh, sonde ya? Sonde sedikit ya? Kadang-kadang kita cepat terbawa. Kadang-kadang kita baper. Apalagi kalau telinga itu suka dengan apa? Nah kalau sudah begitu, ini sesuatu apa? Ini apa telepon? Lu di mana? Lu di mana? Dengan siapa? Laki-laki ke perempuan? Buat. Sudah lu di posko bangsa tuh. Ternyata dia terbawa, dia tidak tahan. Hatinya terbawa arus pembicaraan sampai hanyut. Karena cerita makin enak, dia lupa bahwa air lagi dimuat, ditungku atau dikomfor, sampai air juga ikut angus. Hanya karena hanyut terbawa arus cerita.
makin cerita makin risik, telinga makin panas. Kan mana? Coba ulang. Beta sesalnya kok. Dia mulai. Atau kalau diajak makan bakso, lu makan bakso sampai. Oh, Piki dong, ayo. Dia kasih tengah rumah, lupa tutup pintu. Sehingga pencuri keluar masuk. Dia pilih barang-barang terbaik dia bawa. Mama Tuhan lagi makan bakso. Ini contoh orang terbawa arus. Arus cerita, arus ajakan makan bakso, dan berbagai macam arus lainnya. Syukur-syukur kalau masih ajak makan bakso, ajak ngerampok. Kalau hanya ngerumpis saja baik. Tapi kalau ajak masuk mall, cakar sana, cakar sini, terakhir naik media sosial, ya ilah ternyata ini ibu cantik-cantik pancuri. Nah ini, hati-hati. Ibu-ibu kalau suruh kumpul arisan, ibu berisi tidak ada. Baik-baik sama di sini. Ibu-ibu yang disoal sana banyak. Yang disoal yang bukan kampung, orang kampung beda pun kampung. Terlalu banyak. Adalah suatu kondisi seorang tidak bisa menguasai keadaan, melainkan keadaan menguasai. Hanyut, terbawa arus, artinya arus yang menguasainya. Lalu, ketika kita terbawa arus, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa, Bapak Ibu? Saudara? Berani? Berani lawan. Kalau tidak berani lawan, ya kita berbahaya. Berani lawan arus atau berani menantang arus. Apa artinya? Yang pertama, harus berani bayar harga. Kalau teman-teman berani lawan arus, kalau teman-teman berani ngajak, berani diajak dan berani nolak, itu berarti berani putus persahabatan. Ya, harus berani bayar harga. Siap menanggung risiko apapun keadaannya. Harus bisa berani. Lalu yang berikutnya, tetap teguh mengikuti jalan Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti arus kata orang. Katanya Tuhan mau turun di Bandung sana, di Balai Endah, lalu berhenti. Ya, kalau dia jadi PNS, dia berhenti PNS. Ya, dia tentara, dia berhenti tentara. Polisi dulu banyak tuh, sekitar tahun 2002-2003 sampai jual di tanah. Ya, pastinya dia tunggu Tuhan Yesus di sana. Ternyata Tuhan Yesus belum datang-datang. Mereka menyanyi, berteriak, tunggu Tuhan Yesus. Tunggu Tuhan angkat mereka ke surga. Ternyata mereka tidak terangkat ke surga, dan mereka diangkut Dalmas. Tidak mengikuti arus dunia, cerita dunia, kata dunia, dan tetap bersungguh-sungguh hati melayani Tuhan. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, memang kita lihat hari-hari ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sangat dekat. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan di mana-mana, gempa bumi terjadi. Tapi dengar baik-baik, bukan masalah kapan, di mana Tuhan datang dengan baik. Firman Tuhan berkata bahwa hanya Bapa yang tahu, entah pagi hari, sore hari, tengah malam, atau tiba-tiba sebentar habis ibadah Tuhan datang. Tidak peduli. Yang saya peduli adalah saya tetap jaga hati, jaga karakter saya, jaga sikap saya, jaga hati saya supaya jangan dipengaruhi oleh arus-arus dunia ini. Pikiran saya tidak perlu dipengaruhi oleh arus-arus dunia ini. Dengar baik,
Firman Tuhan berkata, Tuhan kita bisa terangkat jika Tuhan datang kapan saja. Alkitab mencatat di ladang ada 2 orang, 1 orang terangkat, 1 tinggal. Di tempat tidur 2 orang ada 1 terangkat, 1 tinggal. Itu artinya di 2 orang itu 1 takut Tuhan, 1 tidak takut Tuhan, sehingga dia tertinggal. Bahkan di atas bis pun, jika ada orang yang tidak benar, jika ada yang tinggal, tapi orang benar akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah peduli kapan Tuhan datang. Yang kita harus pedulikan adalah tetap menjaga hati kita, tetap bekerja seperti biasa, berusaha mencari uang, berusaha melakukan sesuatu untuk menghidupi, bahkan mempersiapkan hidup ke depan. Dan seolah-olah Anda punya pikiran, Anda punya mimpi, Anda punya cita-cita, Anda punya visi, seolah-olah Anda masih hidup 1000 tahun lagi. Tapi saya mau bilang, persiapkan hatimu, kapanpun, dimanapun, engkau tetap berjaga-jaga, bahwa seolah-olah sebentar Tuhan sudah datang. Bertobat setiap hari, sambil bekerja dengan jujur, sambil berpikir dengan pikiran-pikiran surgawi. Kerjakanlah pekerjaanmu seperti biasa, tetapi hatimu lurus di hadapan Tuhan. Kapanpun, dimanapun Tuhan datang, engkau tetap terangkat bersama-sama. Katakan amin. Mungkin sudah berkata, saya sudah sejak sekolah minggu, katanya Tuhan sudah mau datang, tapi sampai hari ini tidak datang-datang. Anda tidak usah urus itu kapan Tuhan datang, tapi Anda urus hatimu, urus karaktermu, urus pikiranmu, urus hatimu supaya tetap lurus tanpa menyimpan kepahitan. Kapanpun Tuhan datang, engkau tetap bersedia. Katakan amin. Ya, itu yang perlu kita jaga. Jangan layani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kau senari diri beta Tuhan. Tuhan sudah cari beta, tapi cari Tuhan. Jangan. Amin. Namanya KDB. Tak mencintai Tuhan. Ya, untuk sekarang sendiri, nanti besok kedua. Haleluya. Amin. Ya toh. Ya, masih sendiri-sendiri. Ada apa-apa. Walaupun orang menyanyikan buat Anda lagu yang kalau sendiri lagi, mandi sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Kenapa? Biarkan orang itu menyanyi. Kafilah berlalu, amin, haleluya. Saya tidak akan luntur, karena beta bukan apa? Beta bukan lilin, konoe. Amin. Amin. Wih, kakak makin kuat. Ini penghiburan yang kuat sekali. Kita harus berani. Lanjut slide berikut. Ya, slide berikutnya apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jaga hidupmu baik-baik. Tetap jaga hatimu. Jaga matamu, jaga pikiranmu, jaga langkahmu, jaga tanganmu. Ada pujian berkata, pujian dulu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Amin. Iya. Kita mesti waspada. Kita mesti lawan arus. Kita nggak bisa sama. Apa bedanya? Kita memuji di sini, lalu kita juga memuji di luar sana, di pinggir jalan sana. Kita di sini kita kata, aku berserah, aku berserah. Kita di luar, terserah saja, terserah saja. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kita harus tetap kawal diri kita. Katakan kawal diri. Kawal hati, kawal mata, kawal pikiran, kawal langkah. Amin. Beri tepuk tangan. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tapi Pak, kan sekarang zaman tren, Pak.
Sekarang minta dia tinggal begini saja, fulus. Dunia boleh tren, Alkitab tetap sama, firman Tuhan tetap sama, etika tetap berjalan. Amin. Ya. Tapi kan Pak Beta memenangkan dia, Dia menangkan dia. Kalau sekuat, lu terbawa arus kan? Lu terbawa. Kenapa? Karena ini semua garu-garu. Aduh, daripada beta sendiri-sendiri, biar dong. Nanti baru beta akan kau bertobat. Bukan bertobat, tapi berobat tiap hari. Berobat terus. Tobat habis kumat, tobat habis kumat. Dia datang gereja satu hari, ya, satu gereja satu minggu, hilang 3 bulan. Sampai Natal dan Paskah baru mulai muncul. Muncul di model, bawa sepatu baru, bawa baju baru, gigi palsu, karena suka naruh di luar gigi semua. Kita tidak boleh mengikuti arus dunia ini. Kita tidak boleh serupa. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tidak bisa menghidupi keadaan-keadaan dunia. Memang Bapak Ibu, kita akan selalu bersentuhan selanjutnya. Ya, orang percaya sering bersinggungan dengan kebebasan, kemerdekaan, kenikmatan, dan kepuasan sesaat. Selalu ada di samping kita. Mau kok? Bahkan pernah kita lewat tadi, ada yang modelnya agak kemai sedikit. Hai Om, godain kita dong. Bayangkan godain kita, suruh saya goda dia. Sudah gitu lah, kita lihat dia di model. Dia bukan Ayub, tapi Ayub sama dengan saya. Astagfirullahaladzim. Suruh godain dia lagi. Begitu saudaraku. Saya berharap hati-hati. Hari ini arus dunia terlalu kencang. Laki-laki kawin laki-laki, perempuan kawin perempuan. Bahkan di mimbar di gereja ada. Sudah begitu menuntut supaya bela dia punya hak. Dia berkata itu haknya dia, mau jadi apa terserah. Lalu kita bilang ada Adam dan Hawa, bukan Adam dan Tinus. Astaga. Dia mulai ambil pengacara supaya bela dia punya sikap. Di negara bagian, ya, di luar negeri ada beberapa negara yang sudah sahkan nikah sesama jenis. Saya kasih tahu, saya juga tidak pikir ini pendeta apakah takut dihukum atau dia punya Alkitab sudah baru terbalik. Yang namanya sesama jenis, bagaimana beranak cucu? Yang Tuhan suruh beranak cucu, lebih usahakanlah yang ada. Lalu kalau Dentinus semua anak cucu apa? Kalau ada yang nonton, segera bertobat. Kalau memang sama, saya tidak takut. Saya beritakan Injil kebenaran. Kita bersentuhan. Selalu ada di samping kiri kanan kita. Dan kita harus bisa lawan. Kalau kita tidak lawan, kita akan terbawa arus. Lanjut. Apa itu arus dunia, ya, yang selalu bersentuhan dengan kita dan rasanya kelihatannya bagus sekali? Apa itu? Ada narkoba,
ada free sex, ada pornografi, ada LGBT yang baru saya bicarakan, lesbian, gay, lalu biseksual, transgender. Ini mereka hari-hari ini minta pembelaan HAM, hak asasi manusia. Minuman keras, kecanduan gadget. Baca Alkitab langsung ngantuk, Alkitab taruh di muka. Tapi coba kalau chatting, ini bisa 1 hari. Dan orang-orang kecanduan. Apalagi yang main game, anak-anak yang suka main game. Ini kecanduan. Tua-tua juga begitu. Kalau main ini permainan, ini game. Waduh, mulai tumis kangkung hijau jadi coklat. Masak nasi, ya, di atas bubur, di tengah hangus, di bawah bubur. Kenapa? Karena lagi asik. Chatting, tak ada air, baru isi air 1 hari langsung habis, kalau mereka habis. Jadi lihat itu air tumpah ruah. Lupa, konsumtif, gaya hidup. Pokoknya kalau dia sepatu baru, aduh, cini, merah, putih. Pokoknya belanja online terus. Sedikit, sepatu susah, sedikit, Mirabella susah, sedikit, lulur masinan itu susah, lulur pakaian. Boleh. Tapi kalau kerjanya setiap hari belanja, itu namanya apa? Itu sudah jadi gaya hidup belanja. Dan pembelanjaannya lebih besar daripada pemasukannya. Katanya bapak-bapak mereka sayang sekali mereka ke istri saat bergandengan masuk mall. Mereka gandeng kuat, mereka kemudian aku sayang. Tahu kenapa? Bukan karena sayang benar, takut terlepas. Semua barang di mall diborong habis, kosong. Orang lain ada membutuhkan, madipun sepatu. Orang lain satu sampai di mulut sudah buka ke buaya. Mantua punya 20-30 pasang. Pasang di sini, tidak masalah. Sudah taruh di kaki, taruh di leher. Belum lagi bersinar di sini. Tidak persoalan Bapak Ibu. Tapi kalau kerjaan beli itu barang, tapi Anda sini tidak berbagi apa-apa, kayak kakek lagi. Orang kubu bilang kakumu, kan ke batu. Soalnya ada kasih lain. Ini arus-arus keras, yang arus-arus dunia yang kita bawa orang-orang sampai lupa diri. Dia tidak tahu lagi dia dari mana. Kenapa terbawa arus? Nah ternyata ketika arus dunia dengan begitu keras, ada banyak virus yang bergentayangan. Ada banyak virus. Virus apa saja? Coba kita baca dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 bisa ditampilkan. Kita bacakan di sana. Ya, sebelum kita baca ayat dulu, jangan sampai bilang saya jiplak. Saya namanya Alkitab sendiri ke apa?
Kita baca firman Tuhan dulu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu yang tadi saya bilang. Punya sedang belanja jalan terus, tapi mencintai diri sendiri hanya untuk gaya-gayaan, tidak pernah tergerak hati untuk orang lain. Lalu dan menjadi hamba uang. Sedikit pikir duit terus, dipikir duit terus. Orang yang selalu bersyukur dapat 10.000, 5.000, aduh puji Tuhan, terima kasih Nabi. Tapi kalau orang yang kerja uang kurang 5.000, dia akan pikiran tidur tenang. Betul. Orang jual kacang di pinggir jalan lebih tenang hidupnya daripada rumah yang lantai 5, tapi keluar terus. Kenapa tidak bisa tidur? Kapan cepat siang supaya kita bisa usaha? Usaha itu salah atau baik atau tidak salah? Baik atau tidak baik, teman-teman Bapak Ibu? Usaha untuk diberkati baik atau tidak? Baik. Tapi kalau sampai saking pikirnya untuk mengambil uang sampai tidak bisa tidur, tidak bisa nyenyak, bahkan ibadah pun tidak bisa ibadah. Orang bersekutu dia tidak datang bersekutu. Orang berdoa dia tidak berdoa lagi. Orang ibadah hari Minggu dia pakai hari Minggu untuk jualan lagi, cari uang lagi. Itu yang namanya hamba uang. Orang diberkati pasti jadi berkat. Usaha itu baik. Punya banyak uang itu baik. Uang tidak jahat. Yang jahat adalah kita yang menggunakannya. Ini arus dunia yang sangat kencang. Ini virus mulai merusak kehidupan generasi, merusak kehidupan orang-orang, mencintai dirinya sendiri, mencari hamba uang, membuang, menemukan diri, menfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Lu ibadah di situ. Ini berbahaya. Dia tidak peduli terhadap agama. Lanjut. Tidak tahu mengasihi. Kasih susunan lain, kasih semakin dingin. Lulu beta-beta. Jadi kata bilang lulu gua. Lu siapa? Urus diri masing-masing. Sampai peduli dia siapa susah di samping. Sampai peduli. Tidak mau berdamai. Kalau bakal hari ini ada penatua, ada majelis, bakal pendeta. Tidak berdamai dengan saudara. Ada. Saya saksikan sendiri. Sampai bertahun-tahun tidak damai. Tapi ada yang berdamai. Tapi dia tunggu jam 12 malam Natal. Kalau tidak, pas masuk tahun baru, supaya semua baru, hati baru. Dia tunggu itu. Dia bilang san, lu belum, beta menghati belum baik, lu pulang. Nanti tunggu dulu, pas jam 12 Natal, baru mereka damai, karena katanya Yesus datang membawa damai. Bayi Natal membawa damai. Nanti masuk Januari masih aman. Masuk Februari, Maret, April, Mei dimulai kumat. Nanti Desember lagi baru dia tobat. Jadi dia Kristen tobat kumat. Jangan gitu. Dia suka berdamai. Simpan kepahitan. Bahkan dalam gereja. Lihat TV pendeta
kali. Majelis, sudah aku cocok. Hanya gara-gara satu mau tampil di luar. Saya pikir-pikir itu melayani apa? Melayani tapi hati penuh kepahitan. Hati tidak damai. Nyanyi lagu ku berbahagia. Nanti dia di musuh di mata lain. Nyanyi bahagia, hati hancur. Ini yang pada saat Tuhan datang bilang, "Dengarlah kamu sekalian pembuat kejahatan." Tuhan Tuhan sudah tahu kok di Hop itu beta orang nomor 1. Dia angkat tangan 2 bukan 1. Dia lompat. Itu plafon juga berbahaya. Sudah beta. Kenapa Tuhan bilang bencana? Tuhan ukur di hati, bukan main, bukan, tapi ada lagi namanya emosi. Gara-gara itu belum terima cinta, masih belum cinta. Dia bersama, lu lihat, beta juga jadi pakai Tuhan, lu lihat. Man, so lihat, sudah di sini. Mana? Percaya. Ini harus. Lanjut, apa lagi? Suka apa? Suka menjelekkan orang. Tidak dapat menyekan diri. Pokoknya orang semua orang itu tidak baik. Hanya dia yang baik. Sampai di dalam satu gereja itu semua orang suka dia, tapi dia merasa dia masih baik. Dia paling baik dari semua. Lah kalau semua orang mau bermusuh dengan itu yang koreksi diri toh? Iya bukan? Kalau sampai 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang sampai satu gereja tidak suka, maka lu yang harus berubah. Amin. Kecuali lu sendiri yang beribadah di situ, di samping kiri kanan orang tidak suka lu, ya tetap maju saja, tetap beribadah. Lu tidak usah perbaiki lu apa, tidak usah lihat lu salah apa. Intinya lu menyembah Tuhan, tidak persoalan. Tapi kalau dalam gereja orang semua sudah aduh, satu lagi, maka lu perlu waspadalah. Amin. Jangan merasa diri benar terus. Perlu berbagi? Iya. Apa lagi? Suka galau. Pokoknya seperti itu. Apa emosi saya ada? Apalagi kalau simpan ini orang kesalahan, lu mati. Sampai orang baik saudara di mata dia ini rusak ini orang. Kalau ini orang pernah tolong ini orang dia juga. Hanya gara-gara mereka hanya ingin satu orang. Kadang-kadang juga orang bilang cinta bertepuk sebelah tangan. Yang satu mau ini, yang satu mau dia mau yang sama. Ini juga berbahaya. Dalam gereja biasa seperti itu. Siapa boleh tidak? Biasa ada seperti itu. Kalau di sini tidak ada, di sana banyak. Lanjut, suka berkhianat. Pengkhianat ngeri. Yudas banyak. Nah kita sadar dia bilang sebelah, lu Yudas kok, lu Petrus. Bisa tanya sebelah kau, kira-kira Yudas kau Petrus? Yudas itu salah dibunuh diri. Kalau Petrus salah bertobat. Amin. Berbagi. Lalu tidak berpikir panjang. Dia tahu semua. Pokoknya semua dia tahu. Tahu. Semua dia tahu. Tapi rusak semua yang dia kerjakan. Apa dia tahu? Kata burung om di
Dia baratan semua hancur. Ya hati ya. Apalagi lebih menurut hawa nafsu daripada ikut Tuhan. Kita akan puasa. Ya puasa sampai pokoknya sudah mulai puasa. Belum ada mujizat juga. Sampai puasa. Pokoknya harus bertindak. Saya harus bertindak. Bertindak. Sudah berapa lama? Tiba-tiba dia bilang, Tuhan, besok putus asa, stres, Tuhan selesai beta. Dia Tuhan panggil pulang. Kalau Tuhan panggil pulang, beta pulang. Menghadap di Liba, jembatan di Liba, 100 km per jam, langsung sampai surga. Tidak ada itu. Ikuti maunya Tuhan. Kalau Anda berdoa hari ini belum, terus berdoa. Besok belum, terus berdoa. 1 tahun berdoa, terus berdoa. 2 tahun berdoa, belum juga, terus berdoa. Benar, bagi Tuhan. Anda berdoa 1000 tahun, Tuhan bilang bersama. Tapi Tuhan bilang, kadang-kadang Tuhan bilang, Anda baru berdoa tapi langsung Anda mendapatkan. Anda tanam hari ini tidak bisa langsung Tuhan. Terus melakukan kebaikan. Jangan berhenti berbuat baik. Amin. Ikuti maunya Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memiliki kekuatannya. Orang-orang seperti orang-orang beribadah, orang yang lakukan firman Tuhan, tapi karakternya tidak sesuai. Ini hari-hari ini selalu ingin diajar, namun tidak mengenal kebenaran, menentang kebenaran, akal yang bobrok, iman yang tidak tahan uji, tidak akan lebih maju. Bahkan kebodohan, itu virus-virus itu membuat orang makin hari makin tidak terkendali. Jika kita tidak kuat, kita akan terbawa arus. Lalu lanjut, kita cepat. Iya, ada binatang atau ikan, namanya ikan salmon. Ikan salmon ini adalah ikan yang bisa hidup di 2 tempat. Bisa hidup di air tawar dan bisa hidup juga di air laut. Ketika dia ada di laut dan pada waktu dia mau bertelur, dia akan lawan arus, dia akan keluar, dia akan lawan arus untuk pergi sampai ke atas gunung. Supaya apa? Bisa bertelur, berkembang biak di sana. Tujuan lawan arus adalah dia mau berkembang biak. Ini ikan salmon yang ada di sungai Amazon. Mereka akan berusaha melawan arus karena mereka punya tujuan. Bapak Ibu, kita bergereja karena kita punya tujuan. Katakan amin. Bisa ada bangun bacanya? Bapak 4 ayat 10. Kadang silakan baca. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau betapa maksudnya, jika kita memiliki komunitas yang baik, kita ada di komunitas, jika kita jatuh, teman-teman yang lain akan mengangkat kita, akan menopang kita, akan mempedulikan kita. Mereka menolong kita, membantu kita, mengangkat kita untuk kita terus berjalan. Jadi supaya tetap tidak terbawa arus, teman-teman harus punya komunitas-komunitas rohani. Jangan seringkali bergaul dengan orang-orang yang tidak suka berdoa. Bergaul dengan orang-orang yang suka berdoa, karena dikala Anda mengalami hal-hal yang sebenarnya hidup tidak seperti biasanya, disitulah teman-teman kita yang saling menopang akan saling menopang satu sama lain. Daniel 6 ayat 4.
Maka dan yang ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini promosi. Jika kita punya komunitas yang baik, kita punya waktu doa, kita selalu setia dengan Tuhan. Bahkan di gua singa sekalipun, singa sepertinya tidak ada gigi. Masalah yang besar apapun, rasanya seperti kecil. Kenapa? Karena kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mempromosi kita. Kita jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Lalu selanjutnya adalah berapa kali dia berdoa? Perhatikan. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dan kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Seberapa banyak orang di sini yang berdoa 3 kali sehari? Haleluya. Jika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan tetap kuat. Kita akan tidak terbawa arus. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun keadaan, apapun arus dunia yang berusaha menghimpit hidup kita, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena kita mempertahankan diri, melawan arus, punya komunitas rohani. Lalu kita memiliki roh yang menyalakan. Demikian firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini berkati. Kita perlu konsisten. Ya, kita perlu memiliki keintiman dengan Tuhan. Lalu apa? Kita konsisten. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Lalu ketika kita membangun keintiman Tuhan dengan konsisten, maka apa? Apa yang terjadi? Ya, perkara ilahi terjadi atas hidup kita, atau kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak supaya melawan arus dunia ini, kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Lalu kita terus konsisten bangun keintiman, dan percayalah, kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup kita. Jika kita selama ini terbawa arus, sedikit-sedikit terbawa arus, lalu kita mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki, hari ini Tuhan izinkan bagi kita untuk kita kembali bangun keintiman dengan Tuhan, konsisten bangun keintiman dengan Tuhan. Percayalah, mujizat dan tanda heran Tuhan akan menyertai hidup kita. Demikian firman Tuhan.